Baik sahabat dokter, masih bersama saya Ben Nugraha dan juga Bang Manin, dan masih ada Dokter Kabul Priantoro yang menemani kita di program acara Kata Dokter. Kita bahas soal penyakit jantung. Nah, kita lanjut lagi nih sahabat dokter. Dok, salah satu penyakit jantung itu kan karena kita sering ngerokok ya dok. Ada hal yang lebih berpengaruh lagi nggak dok selain merokok? Iya, jadi rokok itu bukan salah satu faktor, bukan cuma dia doang pencetus dari kerusakan istilahnya endotel pembuluh darah atau paralon di dalam tubuh kita. Ini namanya endotel pembuluh darah itu rusak. Nah, nanti kalau dia udah rusak, lama-lama dia darah akan cenderung gampang membeku dan mengakibatkan sumbatan pembuluh darah. Kalau di jantung namanya serangan jantung, kalau di otak namanya stroke, di kaki namanya akut limb ischemia dan sebagainya macam-macam. Nah, jadi selain rokok itu tadi kolesterol tinggi, kadar kolesterol tinggi, ya. Kenapa kadar kolesterol tinggi? Kolesterol itu kalau dia di dalam jumlah yang berlebihan dalam tubuh kita, maka lemak-lemak di dalam pembuluh darah itu dia lama-lama akan menggumpal ya. Pembuluh darahnya udah rusak gara-gara rokok, ditambah lemaknya ini lagi banyak lagi. Jadi lemak ada yang lemak baik ya, HDL, atau lemak tidak baik ya, LDL atau trigliserid. Itu dia dapat mengakibatkan akumulasi di dalam dinding pembuluh darah, nanti lama-lama mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Ditambah lagi misalnya nanti dengan adanya diabetes mellitus atau sakit gula, ditambah lagi dengan tensi tinggi atau hipertensi. Nah, maka multifaktorial itu timbul bersama-sama, akibatnya terjadilah penyakit jantung koroner gitu. Jadi ibarat tadi kita nanam kangkung, itu bibitnya ada, dipupuknya, dikasih pupuk, disiramin, kemudian tanahnya juga subur, nah timbul dia, tumbuh dia menjadi kangkung yang sehat atau penyakit yang bermanifestasi gitu, bahasa awamnya gitu. Nah, jadi memang penyakit metabolik ini ya, penyakit jantung itu umumnya penyakit jantung yang non struktural itu atau penyakit jantung yang bukan bawaan itu dapat dicegah, dapat kita antisipasi dulu. Jadi kayak BMKG. Jadi dokter nih kayak BMKG, maksudnya gimana? Wih, awan cumulus hati-hati nih, hujan puting beliung disertai petir. Nah, kita juga kalau kita udah ada riwayat keluarga, mama papa kita ada yang riwayat serangan jantung, ada yang kakek kita mungkin zaman dulu ceritanya mati umur muda, ya kita kemudian udah mulai gemuk, ditambah lagi kita udah mulai ngerokok juga, ya gaya hidup anak muda zaman sekarang kan katanya lu nggak ngerokok, lu nggak kurang gaul lah katanya, kurang inilah ya buat pergaulan. Nah itu ya kita harus jangan gaya-gayaan kayak gitu, tapi kita harus perhatikan kesehatan kita, karena di dalam realitanya itu saya tidak sedikit juga, artinya banyak menemukan orang-orang umur 40 tahun, 30 sekian tahun, 50 tahun yang masih usia produktif, serangan jantung, banyak juga yang nggak kuat ya, dan akibatnya keluarganya, istrinya, anaknya masih kecil-kecil itu bangun-bangun istilahnya orang itu alamnya udah beda. Iya, serem ya dok ya. Nah, ya jadi Bang-bang umurnya berapa sekarang? Ya 15 hari lagi. Nah itulah sebabnya, jadi kita mulai harus mengenali diri kita sendiri. Kalau kita sudah memiliki faktor-faktor resiko itu, udah mulai agak kegemukan, ya kita harus mulai olahraga. Terus makanannya harus sudah mulai diatur. Kalau kita udah mulai ngerokok, yang ngerokoknya harus sudah stop. Terus ada yang bilang begini, itu kakek saya ngerokok sampai umur 80 tahun masih sehat-sehat aja tuh. Nah, iya, memang di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia nyata itu bukan kayak matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Namanya ada statistic approach ya. Jadi kalau pukul rata statistik, orang yang cenderung rokok lebih banyak yang meninggal gara-gara rokok pada usia-usia yang produktif dibandingkan dengan yang tidak meninggal. Paham nggak maksudnya? Jadi sahabat dokter, jadi maksudnya gini, ini kalau kita bandingin, ini ada 100 orang di seluruh dunia ini, dia ngerokok semua. Itu yang antara ngerokok dibandingin dengan yang tidak ngerokok, itu yang meninggal karena serangan jantung gara-gara rokok lebih banyak dibandingin mereka yang selamat. Iya. Gitu. Nah, jadi karena di dalam tubuh kita itu banyak hal-hal yang masih misteri istilahnya. Ya kan kita nggak pernah tahu ditakdirkan nama Tuhan bagaimana. Betul. Tulisannya di Lauhil Mahfuz bagaimana kan kita juga nggak pernah tahu.
Nah, jadi kita sebaiknya harus berhati-hati dan menjaga kesehatan kita supaya nanti umur 70 tahun, 80 tahun masih gagah. Betul. Gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan juga ya dok ya, orang yang postur tubuhnya kurus gitu ya, kurus kerempeng kayak Bang Manin, nggak mungkin nggak kena jantung, bisa jadi bisa Iya, ya dok ya. bisa, Apalagi ya. yang gemuk kayak saya. Kayak kita harus sering-sering olahraga nih Bang. Iya. Nah, ini untuk misalnya nih pasien yang sudah pernah terkena serangan jantung dan dia pengen banget untuk tidak terulang lagi. Nah, itu untuk cara pengobatannya itu seperti apa? Ya. Jadi alhamdulillahnya tuh zaman satu udah maju dan kita juga di Indonesia udah ada program-program jaminan kesehatan buat masyarakat. Jadi Betul. kalau zaman dulu katanya sakit jantung cuma orang kaya doang, Penyakit mahal ya dok. penyakit mahal. Tapi maksudnya maaf bukan dokter itu bukan buat bayar dokternya yang mahal, enggak, tapi alat-alatnya, Betul. obat-obatnya, pemeriksaannya dan sebagainya itu memang alat-alatnya tuh mahal-mahal. Karena kan dia jantung, jadi nggak bisa sembarangan pakai alat-alat yang biasa, harus yang alat yang dalam tanda kutip canggih, dan kalau kita melakukan tindakan pada itu tidak mempengaruhi jantung, karena kalau jantungnya direparasi pakai alat-alat sembarangan dia berhenti malah repot gitu. Hubungannya organ dalam soalnya dok ya. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya jaminan kesehatan nasional dari pemerintah atau kemudian ada asuransi dan sebagainya, maka pasien-pasien atau orang-orang yang sakit dan berobat jantung juga sudah sangat banyak. Bahkan dia kalau di dalam program BPJS termasuk penyedot 5 besar anggaran BPJS terbesar buat berobat jantung, karena itu merupakan sakit kronis. Nah, bagaimana kalau sudah pernah sakit jantung supaya nggak kena sakit lagi? Nah, jadi nomor satu kita harus memperbaiki diri kita dulu. Faktor resikonya tadi apa? Kalau dia ngerokok, dia harus berhenti ngerokok. Kalau kolesterol tinggi, kegemukan, dia harus olahraga. Makanannya diatur, ya. Makanannya bagaimana? Yang santan-santan, yang jeroan, yang kolesterolnya tinggi-tinggi itu harus sudah mulai dihindarin, ya. Diganti dengan makanan-makanan yang sehat, tinggi serat, misalnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Terus kemudian kalau mau daging itu biasanya ayam yang kalorinya nggak terlalu tinggi, gitu. Nah, terus kemudian kalau ada sakit gula, kencing manis itu juga harus dikontrol. Kalau tensi tinggi juga dia harus dikontrol. Nah, jadi merubah faktor resiko yang ada dalam diri kita. Nah, terus kemudian selanjutnya harus berobat ke dokter, kontrol rutin ke dokter, karena penyakit jantung ini merupakan penyakit kronis. Jadi gini, berarti kalau saya berobat rutin ke dokter terus, saya ketergantungan obat dong dokter. Bukan, jadi jantung ini sama kayak mesin motor ibaratnya. Ini karena ini ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Terbayang nggak sahabat dokter? Jantung itu 1 menit acan, bahasa Betawinya nggak pernah ngaso itu. Iya udah. Udah ngaso-ngaso. Ya, jadi 1 menit aja dia nggak pernah istirahat. Nah, jadi karena dia tidak pernah istirahat, makanya obat-obatan yang diminum rutin itu tujuannya buat meregulasi neurohumoral namanya. Jadi buat meregulasi mekanisme kerja jantung sehingga dia nggak macet jantungnya, bahasa awamnya kayak gitu. Jadi beda dengan ketergantungan obat. Kalau ketergantungan obat kan, ya maaf nih, kalau misalnya narkoba, nggak ada narkoba dia sakau. Tapi kalau jantung, enggak. Kalau misalnya nggak minum obat nggak apa-apa, cuman resiko tanggung sendiri kalau dia ngadat. Betul. Gitu. Dan syukur alhamdulillahnya karena banyak program pemerintah juga tentang jaminan kesehatan kesehatan nasional, ada asuransi dan lain-lain, itu semua pelayanan-pelayanan yang seperti itu tuh sudah tercover juga oleh sistem asuransi itu. Jadi tidak ada alasan lagi buat sahabat dokter buat gue takut nih meriksain jantung, gue takut mahal, takut ini. Sekarang dokter jantung udah banyak. Ya jadi datang aja ke rumah sakit yang sahabat dokter percaya dan konsultasikan dengan dokter yang ada di sana gitu. Nah, masalahnya gini dok, stigma masyarakat masih mereka mempercayai bahwa rumah sakit tuh saat ini adalah tempat yang harus dihindari karena pandemi COVID-19. Nah, untuk Omni Hospital Cikarang sendiri gimana tuh dok menanggapi hal seperti itu? Ya, jadi yang nomor satu, alhamdulillah kita udah setahun lebih di era pandemi ini. Terus kemudian pemerintah Republik Indonesia juga dalam rangka mengatasi pandemi coronavirus ini juga telah berjibaku sedemikian rupa melalui program vaksinasi, protokol kesehatan yang ketat dan sebagainya, sehingga kita berharapkan dengan meluasnya cakupan vaksinasi buat masyarakat Indonesia dan kita menerapkan protokol 3M, maka insya Allah itu pandemi corona ini bisa kita turunkan kurvanya se-flat mungkin. Terus kemudian yang kedua itu
makin kesini tentu daya tahan tubuh kita pelan-pelan itu beda dengan waktu awal-awal pandemi bulan Maret, bulan Februari itu kita emang juga dokter semua juga kita takut banget. Iya betul. Ya, karena itu virusnya virus baru, tubuh kita juga belum punya kekebalan, angka mortalitasnya juga tinggi gitu, sehingga Penyebarannya semua orang cepat. takut gitu. Nah, jadi di era-era sekarang ini tentu kita tidak usah khawatir ya apabila sahabat dokter ada program vaksinasi di tempat sejawat, di tempat sahabat dokter, maka ikut aja program vaksinasi itu ya. Nanti sahabat dokter akan divaksinasi 2 kali, terus kemudian tetap mempertahankan protokol 3M. Kalau misalnya nanti masih tetap takut juga ke rumah sakit, nanti ada namanya telemedicine. Jadi konsultasinya bisa lewat Zoom atau lewat ini yang dari jarak jauh gitu. Ya cuman kalau khusus buat kesehatan jantung dan pembuluh darah itu memang agak sulit kita memeriksa kalau lewat jauh karena kita harus cek jantungnya dengan banyak pemeriksaan, misalnya rekam jantung, USG jantung atau ekokardiografi, treadmill test, CT koroner, angiografi dan lain-lain. Jadi memang insya Allah kalau kita sudah menerapkan protokol 3M dan kita sudah cuci tangan, pakai masker dan sebagainya, maka kita nggak perlu takut ke rumah sakit karena di rumah sakit itu juga protokolnya ketat. Jadi antara yang infeksi dan non infeksi itu sudah kita pisahkan gitu dengan sangat ketat gitu. Oke. Dok, saya pernah nih kejadian misalnya kayak kaget gitu dok, terus tiba-tiba dada langsung kenceng gitu. Ya. Nah, kalau gitu ada kemungkinan besar untuk terkena serangan jantung. Ya, jadi selain jantung koroner yang paling famous, yang paling terkenal itu ada jantung-jantung lain. Salah satunya misalnya aritmia, gangguan irama jantung, gangguan listrik jantung. Nah, kalau sering berdebar atau sering deg-degan, itu deg-degan ada 2. Ada yang fisiologis artinya normal dan patologis artinya tidak normal. Nah, jadi kalau sering deg-degan begitu, maka kita harus cek deg-degannya lama apa enggak. Lama itu maksudnya gimana? 15 menit, 20 menit, 30 menit. Ya, kalau 30 menit nggak hilang-hilang, 15 menit kan lama 15 menit. Okay. Kok deg-degan nggak hilang-hilang ini? Maka harus segera datang ke rumah sakit terdekat buat direkam listrik jantungnya itu tipenya tipe apa. Tapi kalau yang cuma deg-degan sebentar-sebentar doang, deg-deg sebentar hilang. Kalau kaget deg-degan atau kalau misalnya, ngeliat pocong deg-degan, ngeliat ini ya, deg-degan atau ngeliat yang ini dikagetin deg-degan cuma sebentar doang, itu kemungkinan sih normal ya. Tapi kalau deg-degan disertai rasa melayang, kayak mau pingsan, kok nggak hilang-hilang lama, maka itu dan sering timbul lagi. Nah itu atau kok gampang banget deg-degan nih, nggak lama lagi nggak hilang-hilang, kenapa nih? Nah itu jangan dianggap sepele, harus dicek and recheck. Karena kalau itu listrik jantungnya bahasa awamnya konslet, dia berdetak terlalu cepat, kita bisa pingsan. Kalau kita pingsan, dia terlalu cepat lagi, berhenti jantungnya lama-lama. Kalau berhenti orang awam nggak tahu kita udah biru. Kalau begitu tahu udah biru, udah dingin, dibawa ke rumah sakit itu udah terlambat. Jadi sebaiknya cek and recheck karena banyak pemeriksaannya untuk memastikan apakah berdebarnya itu yang normal atau tidak normal. Oke. Nah dok, untuk kasus meninggal karena jantung koroner sendiri kan kebanyakan keluarga tuh tidak mengetahui. Ada tindakan khususnya sih dok kalau misalkan khususnya buat si penderita sendiri, kalau misalkan merasa kayaknya jantungnya keserang atau gimana, kita harus kayak gimana gitu dok? Jadi meninggal mendadak pada usia muda itu bisa diakibatkan umumnya oleh 2. Satu, serangan jantung atau penyakit jantung koroner, dan yang kedua karena gangguan listrik jantung. Ya, jadi gangguan listrik jantung nih misalnya dia jantungnya berdenyut terlalu cepat, misalnya VT, ya misalnya istilahnya ada gangguan istilahnya jantungnya denyutnya tuh kayak puting beliung, itu juga bisa mengakibatkan kematian mendadak gitu. Nah jadi kita harus lihat ya, nanti dokter akan mengevaluasi secara detail ini kira-kira jantung koroner atau masalah irama jantung atau masalah jantung yang lain-lain sehingga mengakibatkan gangguan listrik. Misalnya kelainan klep jantung tuh bisa bikin gangguan listrik juga. Nanti lama-lama jantungnya bengkak dan sebagainya. Lalu kemudian kelainan metabolik yang lain dapat mengakibatkan jantung koroner dan sebagainya. Nah, kalau misalnya timbul tiba-tiba misalnya kok gua kayak bahasa awamnya nih kayak angin duduk nih, maka sesegera mungkin harus dibawa ke rumah sakit buat dicek.
ya. Atau kalau di rumah ada obat misalnya kayak Aspilet gitu ya, atau obat pengencer darah, mungkin itu bisa diminum. Obat pengencer darah asetosal, itu bisa diminum misalnya 2 tablet 160 mg. Ya itu kan kalau zaman dulu tuh waktu saya kecil tuh banyak obat-obat namanya ada kayak aspirin gitu ya. Itu kan obat anti nyeri. Anti nyeri itu 600 mg, yaitu kita kunyah-kunyah atau telan itu 160 mg. Jadi kalau 500 mg atau 600 mg dibagi 2 atau dibagi 4 gitu ya. Nah, itu diminum aja buat pertolongan pertama. Cuman gejalanya itu juga harus kita pastikan apakah ini memang benar-benar gejala angin duduk dalam tanda kutip serangan jantung, atau karena cuman lambung biasa, atau emang cuman karena kita lagi nggak enak badan aja mau flu. Nah, jadi itu seyogyanya, idealnya harus dibawa ke rumah sakit buat dicek and recheck. Nanti di rumah sakit bukan cuma ditanya-tanya doang, tapi dilakukan rekam jantung, tensi, dimonitor denyut jantungnya dan sebagainya. Nah, nanti ketahuan kalau memang ini angin duduk dalam tanda kutip penyakit jantung koroner, serangan jantung. Nah, itu bukan cuma obat pengencer darah aja, nanti ada lagi obat-obat tertentu dan penata laksanaan lanjutan yang penting buat menyelamatkan jantungnya ini sehingga kita bisa beraktivitas normal lagi. Karena kalau jantung ini kan, jantung istilahnya organ yang sangat penting, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau dia gangguan, nggak bisa memompa darah ke otak, nggak bisa memompa darah kita akibatnya nggak bisa berfungsi dengan optimal, dengan baik gitu. Jadi kalau ada gejala begitu, kalau emang kita takut, bawa ke rumah sakit terdekat, bawa ke klinik terdekat, bawa ke vaskes terdekat buat dicek ini angin duduk serangan jantung apa cuman lambung doang atau cuma gejala flu aja gitu. Berarti memang segala sesuatunya harus diperiksa terlebih dahulu ya, Dok ya, untuk bisa mengantisipasi kelanjutannya harus seperti apa kalau misalnya tiba-tiba terjadi gejala gitu. Nah, sobat dokter dan juga Dokter Kabul, kita tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi dan tetap di Kata Dokter.